Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Keperawatan Stika PPNI Jawa Barat. Kali ini kita akan membahas tentang Discharge Planning. Apa sih itu Discharge Planning? Discharge Planning adalah salah satu layanan yang penting dalam menjamin mutu pelayanan rumah sakit. Perencanaan pulang atau discharge planning merupakan suatu proses yang dinamis dan sistematis dari penilaian, persiapan, serta koordinasi yang dilakukan untuk memberikan kemudahan pengawasan pelayan kesehatan sebelum dan sesudah pasien pulang. Adapun tujuan dari discharge planning menyiapkan klien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial, meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga, meningkatkan perawatan yang berkelanjutan pada pasien, membantu rujukan pasien pada sistem pelayanan yang lain, membantu pasien dan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan pasien serta melaksanakan rentang perawatan antar rumah sakit dan masyarakat. Manfaat dari discharge planning yang pertama yaitu klien dan keluarga memahami diagnosa, antisipasi tingkat fungsi, obat-obatan dan tindakan pengobatan untuk kepulangan, antisipasi perawatan tindak lanjut, dan respon yang diambil pada kondisi kedaruratan. Yang kedua, pendidikan khusus diberikan kepada klien dan keluarga untuk memastikan perawatan yang tepat setelah klien pulang. Dan yang ketiga, sistem pendukung di masyarakat dikoordinasikan agar memungkinkan klien untuk kembali ke rumahnya dan untuk membantu klien dan keluarga membuat coping terhadap perubahan dalam status kesehatan klien. Apa sih pentingnya discharge planning? Perencanaan pulang pada pasien ini sangat penting dan dibutuhkan oleh pasien. Dokumentasi perencanaan pulang pasien akan membantu semua pihak yang terlibat dalam perawatan klien dan klien itu sendiri. Selain itu, memberikan pemahaman yang jelas dan harapan dari rencana tindakan termasuk harapan untuk pulang pada pasien. Langkah-langkah pelaksanaan discharge planning. Yang pertama, persiapan alat tulis dan format asesmen awal. Yang kedua, persiapan pasien. Yang pertama, pasien atau keluarga diberi penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, pasien dan keluarga terbuka untuk menerima informasi dan edukasi. Yang ketiga, persiapan lingkungan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Yang pertama, pengkajian oleh perawat primer dan perawat asosiat. Yang pertama, bawa formulir asesmen awal pasien. Yang kedua, ucapkan salam. Ketiga, perkenalkan diri dan jelaskan tugas dan peran. Yang keempat, kaji kebutuhan discharge planning pasien berupa pengkajian fisik, psikososial, status fungsional, konseling, dan health education. Yang kelima, tentukan diagnosa keperawatan berdasarkan kajian discharge planning. Kemudian perencanaan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pulang. Yang kedua, pengaruh rawat inap terhadap pasien dan keluarga atau pekerjaan atau keuangan. Yang ketiga, antisipasi masalah saat pulang. Yang keempat, bantuan yang diperlukan pasien berupa obat, mandi, makan, diet, menyiapkan makanan, berpakaian, edukasi kesehatan, dan transportasi. Yang kelima, materi disesuaikan dengan kebutuhan pasien berupa diskusi modifikasi gaya hidup dan lingkungan, konseling berhenti merokok atau bahaya rokok, diskusi rencana perawatan lanjutan berupa rujuk ke komunitas yang mendukung atau rujuk edukasi, waktu kontrol, dan home care. Yang keenam, adakah orang yang membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan tersebut? Yang ketujuh, apakah pasien hidup sendiri setelah keluar dari rumah sakit? Yang kedelapan, apakah pasien menggunakan peralatan medis di rumah setelah keluar dari rumah sakit berupa kateter, NGT, double man, dan oksigen? Yang kesembilan, apakah pasien memerlukan alat bantu setelah keluar dari rumah sakit berupa kursi roda, tongkat, dan walker? Apakah pasien memerlukan bantuan perawatan khusus di rumah setelah keluar dari rumah sakit berupa home care dan home visit? Yang ke-11, apakah pasien bermasalah dalam memenuhi kebutuhan pribadinya setelah keluar dari rumah sakit berupa
makan, minum, toileting, dan lain-lain. Yang ke-12, apakah pasien memiliki nyeri kronis dan kelelahan setelah keluar dari rumah sakit? Yang ke-13, apakah pasien dan keluarga memerlukan edukasi kesehatan setelah keluar dari rumah sakit berupa obat-obatan, nyeri, diet, mencari pertolongan, follow up, laboratorium, jadwal kontrol, dan lain-lain. Yang ke-14, apakah pasien dan keluarga memerlukan keterampilan khusus setelah keluar dari rumah sakit berupa perawatan luka dan cara menyuntik. Selanjutnya, implementasi. Yang pertama, kolaborasi dengan dokter dan staf profesi lain, seperti dokter pemberi terapi dalam mengkaji pasien. Yang kedua, konsultasikan tim pemberi layanan kesehatan yang lain tentang kebutuhan setelah pemulangan seperti ahli gizi, pekerja sosial, perawat klinis spesialis, perawat pemberi perawatan kesehatan di rumah. Selanjutnya, dokumentasi. Yang pertama, format edukasi yang terintegrasi. Yang kedua, medis. Yang ketiga, materi edukasi integrasi.